Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Niti Ananda Kempers yang tidak bisa hadir pada hari ini. Yang terhormat teman-temanku sekalian. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan dengan materi kebijakan pemerintah dalam pelayanan kebidanan. Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kebidanan. Ketentuan mengenai profesi bidan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum dari profesi bidan maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan belum adanya kepastian hukum bagi bidan dalam menjalankan praktik profesinya, sehingga belum memberikan pemerataan pelayanan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan kebidanan. Mutu pelayanan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang untuk hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlu juga diterapkan aturan yang dapat meyakinkan pihak-pihak yang terlibat. Hukum kesehatan adalah seperangkat ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Artinya, hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Hukum kesehatan relatif baru lahir dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai pada tahun 1967, terutama diadakannya Congress on Medical Law di Belgia pada tahun 1967. Hukum kesehatan mempunyai hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan adalah Undang-Undang 1945, Undang-Undang tentang Kesehatan yang pernah terdapat di Indonesia, Undang-Undang Pokok Kesehatan Nomor 9 Tahun 1960, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Dirjen atau Sekjen, Keputusan Direktur atau Kepala Pusat. Dalam ilmu kesehatan dikenal beberapa asas, yaitu science ethics, conscience ilmunya, dan hati nuraninya. Agrotis halus lex suprema atau keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Dominis non curat lex atau hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele, res ipsa, prosedur atau faktanya telah berbicara. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, terdapat 6 asas hukum kesehatan, yaitu yang pertama, asas kemanusiaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mengelola kesehatan harus berdasarkan kemanusiaan, berdasarkan ketuhanan tanpa membeda-bedakan golongan, agama, dan negara. Yang kedua, asas manfaat sendiri bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia dan kehidupan yang sehat bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, asas usaha bersama dan kekeluargaan. Asas usaha bersama dan kekeluargaan bertujuan untuk penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, asas adil dan merata. Artinya, penyelenggara kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan biaya yang wajar bagi masyarakat. Yang kelima, asas kehidupan dalam keseimbangan bertujuan untuk mengatur kesehatan yang dilakukan dalam keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, antara materi dan spiritual. Yang keenam,
kekuatan sendiri untuk mengelola kesehatan. Harus dilandasi keyakinan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan menggunakan potensi bangsa yang seluas-luasnya. Setiap undang-undang dengan jelas mengatur hak dan kewajiban, baik di pihak pemerintah maupun di pihak warga negara. Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Kesehatan juga mengatur hak-hak orang tertentu atas jaminan dan perlindungan hukum. Hak dan kewajiban setiap orang adalah hak atas pelayanan kesehatan yang ditentukan dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Kesehatan, yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kesehatan yang optimal. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang pertama, setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya bidang kesehatan. Yang kedua, setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Yang ketiga, setiap orang berhak mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab tentang pelayanan kesehatan yang diperlukannya. Jadi kesimpulannya adalah mengenai mutu pelayanan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang diatur untuk memastikan kualitas dan efektivitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Semakin tinggi tingkat kepuasan pasien, maka makin baik pula mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Terima kasih. Baik, itu cukup presentasi dari kami. Saatnya sesi tanya jawab. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Nurmawardani? Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 3 ada tujuan hukum kesehatan. Sebutkan tujuan hukum kesehatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita Handayani. Jadi bertanya kepada kelompok 3, apa saja peraturan perundang-undangan nomor 29? Apa saja peraturan perundang-undangan nomor 29? Tolong sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kami yang bertanya kepada kelompok, apa sih tujuan dari asas bersama dan kekeluargaan? Boleh diulang? Apa sih tujuan dari asas bersama dan kekeluargaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Yaulia dengan NIM 2316004. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apa tujuan dari hukum kesehatan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bulan. Sebutkan tujuan hukum kesehatan itu. Tujuan hukum dari kesehatan yaitu yang pertama, mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman tentang hukum kesehatan dan pelayanan rumah sakit bagi staf medis, lembaga pemeriksaan dan pengobatan medis dan rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum penyedia dan pengguna layanan kesehatan agar memahami dengan jelas hak dan kewajibannya. Yang ketiga, mendorong pelaksanaan praktik kedokteran atau kesehatan yang selalu dan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Kesehatan.
Yang pertama, Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang tentang Kesehatan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Keputusan Presiden. Yang kelima, Keputusan Menteri Kesehatan. Yang keenam, Keputusan Dirjen atau Sekjen. Yang terakhir, Keputusan Direktur atau Kepala Pusat. Bagaimana kita? Cukup. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tari. Pertanyaannya, apa saja tujuan dari asas usaha bersama dan kekeluargaan? Jadi tujuan dari asas usaha bersama dan kekeluargaan itu untuk penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Bagaimana Tari? Boleh diulang nggak? Jadi tujuannya itu untuk penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Ada di makalah nomor 3. Cukup. Baik. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mia. Apa tujuan dari hukum kesehatan? Jadi tujuan dari hukum kesehatan itu untuk mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman tentang hukum kesehatan dan pelayanan bagi seorang tenaga kesehatan, seperti melindungi kepentingan pasien. Intinya kami harus mengembangkan kualitas profesi sebagai tenaga kesehatan. Bagaimana Nia? Cukup. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.